Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astuti Dian Hidayati. NIM saya 401190232 dan saya dari kelas Ekonomi Syariah. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang PMT dan BEP. Yang pertama, variabel PMT. Formula dari PMT sama dengan PMT buka kurung red, NPIR, min PV, dalam kurung FV, dalam kurung type, tutup kurung. Red merupakan besarnya bunga setiap periode, NPIR merupakan jumlah periode, dan min PV merupakan nilai present value yang dibuat negatif dengan tujuan agar hasil akhirnya menjadi positif. Nah, yang terakhir nilai FV dan TEP. Nilai FV dan TEP ini bersifat opsional, bisa diabaikan apabila tidak digunakan. Nah, langsung saja ke perhitungannya. Diketahui, terdapat soal, Astuti membeli 2 rumah di perumahan Megabulen secara kredit dengan harga 250 juta dengan bunga sebesar 10% per tahun. Pembayaran angsuran rumah tersebut selama 5 tahun dan ia membayar angsurannya secara tetap. Berapakah angsuran 2 rumah tersebut pada tahun kedua? Nah, di sini diketahui present value-nya adalah 250 juta, rate-nya 10% dan NPIR-nya selama 5 tahun. Untuk mengetahui angsuran pada tahun kedua atau PMT-nya bisa menggunakan rumus sama dengan PMT dalam kurung rate, NPIR, negatif PV, tutup kurung dan enter. Maka diketahui PMT-nya sebesar Rp65.949.370. Selanjutnya kita akan membahas tentang BEP atau break even point. Break even point ini merupakan titik impas. Nah, formula dari break even point per unit yaitu fixed cost dibagi dalam kurung harga jual per unit dikurangi variable cost tutup kurung, dan break even point price dapat diketahui dengan rumus variable cost dibagi dalam kurung 1 dikurangi dalam kurung variable cost dibagi P atau harga jual per unit. Langsung saja kita ke perhitungannya. Nah, di sini terdapat soal perusahaan Jaya Utama mengeluarkan dana sebesar 135 juta untuk memenuhi biaya tetap perusahaan yang telah dirinci, yaitu biaya sewa gedung sebesar 35 juta, biaya gaji karyawan sebesar 25 juta, biaya pajak perusahaan sebesar 15 juta, biaya depresiasi sebesar 15 juta, dan biaya asuransi kesehatan sebesar 45 juta. Sedangkan untuk memenuhi biaya variabel perusahaan, Jaya Utama mengeluarkan dana sebesar 40.000 untuk biaya pengepakan sebesar 20.000 dan bonus karyawan sebesar 20.000. Berapa titik impas perusahaan Jaya Utama jika diketahui harga per unit dari produk perusahaan sebesar 65.000? Nah, di sini sudah dirinci biaya fixed cost atau biaya tetap dari perusahaan Jaya Utama. Sebelumnya kita total dulu biaya fixed cost-nya. Rumusnya sama dengan
tutup buka kurung, koma, kita klik sampai akhir. Lalu di enter. Nah, diketahui total biaya tetapnya sebesar 135 juta. Begitu juga dengan biaya variabelnya, kita jumlah. Rumusnya sama dengan sum, buka kurung, kita klik lalu koma, tutup kurung, dan enter. Nah, lalu kita cari break even point unitnya per unit dengan rumus fixed cost sama dengan fixed cost atau biaya tetap dibagi dalam kurung harga jual per unit dikurangi variable cost tutup kurung lalu enter. Nah, diketahui titik impas perusahaan ketika perusahaan Jaya Utama dapat memproduksi 5.400 unit. Selanjutnya untuk harganya, untuk mengetahui break even point price dengan rumus sama dengan biaya tetap dibagi dalam kurung 1 min dalam kurung variable cost dibagi harga jual per unit, tutup kurung, dan enter. Sebentar. Oh, sepertinya ada yang salah. Oh iya, ada yang salah. Jadi gini, kurungnya kurang 1 lalu enter. Nah, diketahui untuk menemukan titik impasnya, perusahaan Jaya Utama harus menghasilkan pendapatan sebesar 351 juta. Nah, mungkin sekian dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.